Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional di Cikarang, Jawa Barat akan rampung pada perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024. Percepatan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk mempercepat transformasi digital di berbagai sektor di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan pembangunan Pusat Data Nasional akan tuntas pada Agustus 2024 dan akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. PLT Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Ditjen Aptika Kemenkominfo Aris Kurniawan menyebutkan, PDN Cikarang nantinya akan memiliki prosesor 25.000 cores, lalu memorinya mencapai 200 terabit, sementara untuk penyimpanan atau storage-nya sebesar 40 petabit dan akan ditenagai oleh listrik secara mekanik sebesar 20 megawatt. Dalam pelaksanaan pembangunan PDN di Cikarang, Kementerian Kominfo juga akan menggunakan sistem desain yang disebut dengan istilah supply and installation, yang artinya pembuatan desain berjalan beriringan dengan pembangunan dari PDN tersebut. Prosesnya itu paralel antara mendesain, kemudian kita membangun instalasinya, kemudian supply barang-barangnya, kemudian dalam waktu yang paralel. Tapi insya Allah Agustus kita bisa siap. Terkait dengan keamanan data, Arif menjelaskan bukan hanya terkait penyediaan infrastrukturnya saja, melainkan aplikasi dan sumber daya manusia juga menjadi hal penting lainnya yang harus jadi perhatian. Insiden kebocoran data sering terjadi beberapa kali, bahkan menyerang institusi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika memastikan Pusat Data Nasional yang dibangunnya akan anti-hacker. Dengan punya Pusat Data Nasional sendiri, yang pasti kita punya kemampuan utamanya adalah mengelola data dengan lebih baik. Kalau selama ini datanya tersebar di mana-mana gitu ya, jadi tidak bisa saling berbicara antar aplikasi satu dengan yang lainnya, juga tidak bisa saling interoperability. Kita menjadi susah. Data misalnya data stunting, data bansos, kemungkinan untuk tidak tepat sasaran sangat besar. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mengungkapkan perhelatan World Water Forum di Bali pada Mei 2024 dapat menjadi platform solusi untuk mengatasi banjir. Implementasi kebijakan tata ruang daerah aliran sungai atau Zero Delta Key menjadi salah satu pembahasan yang akan diangkat dalam proses politik forum internasional tersebut. Pengelolaan dan mitigasi bencana khususnya banjir di Indonesia memerlukan penyelarasan antara pengendalian struktural melalui penataan perilaku air dan non-struktural melalui penataan perilaku manusia. Implementasi kebijakan tata ruang daerah aliran sungai atau Zero Delta Q merupakan salah satu kunci pengendalian banjir yang akan diangkat dalam proses politik World Water Forum ke-10 pada 18 hingga 25 Mei 2024. Direktur Jenderal SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lambogia dalam konferensi pers Road to 10 World Water Forum atasi banjir kurangi risiko bencana mengatakan, strategi struktural yang dimaksud adalah dengan menata perilaku air untuk mitigasi bencana melalui pembangunan tampungan air seperti waduk, embung, kolam retensi, sumur resapan, dan lainnya. Adapun terkait dengan strategi non-struktural adalah dengan menata perilaku manusia seperti adanya kegiatan konservasi alam, melakukan edukasi sejak dini kepada anak-anak hingga sosialisasi regulasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga alam dan mitigasi terjadinya bencana di Indonesia. Dengan adanya Forum Internasional World Water Forum ke-10 diharapkan dapat menjadi platform untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik terkait pengelolaan bencana termasuk banjir melalui 3 proses utama yakni tematik, regional, dan politik. Di dalam World Water Forum ada seperti yang saya bilang tadi, ada namanya tematik proses ya. Jadi di situ memang itu sifatnya adalah tematik. Ada tematik mengenai mengenai air minum, ada tematik mengenai banjir, ada tematik mengenai pokoknya semua bercerita tentang air. Namun di dalam World Water Forum juga ada political process. Political process itu kita juga melibatkan anggota wakil rakyat kita di dalam upaya-upaya pengelolaan sumber daya air.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan katalog perangko 2024 sebagai media pembelajaran dan benda filateli untuk dikoleksi oleh masyarakat. Menkominfo Budi Aris Setiadi berharap peluncuran perangko serta layanan pos universal ini menjadi satu langkah maju bagi PT Pos Indonesia untuk menjadi layanan pos dan logistik nasional andal dan terdepan di Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan katalog perangko 2024 yang berisi informasi tentang penerbitan perangko meliputi nama negara, seri, tanggal terbit, jenis, nilai nominal, nama dan gambar perangko, termasuk nama perancang, pencetak, serta harga perangko. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyatakan peluncuran katalog perangko dan sampul hari pertama bisa menjadi media pembelajaran dan benda filateli untuk dikoleksi oleh masyarakat. Selain peluncuran katalog, Kementerian Kominfo juga menerbitkan perangko Sionaga yang ditandai dengan penandatanganan sampul hari pertama. Menkominfo menyatakan pengelolaan terhadap perangko yang memiliki berbagai manfaat menjadi tugas PT Pos Indonesia. Tidak hanya sebagai bukti pengiriman pos, perangko memiliki peran yang strategis terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan nasional di Indonesia. Akhir kata, saya berharap peluncuran perangko serta layanan pos universal menjadi satu langkah maju bagi PT Pos Indonesia untuk menjadi layanan pos dan logistik nasional yang handal, terpercaya, dan terdepan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penjualan mobil listrik di Indonesia bisa mencapai 200.000 unit per tahun. Harga yang kompetitif dan modernisasi kendaraan menjadi faktor utama dalam meningkatkan penjualan mobil listrik. Industri otomotif terus mencatatkan kinerja yang memuaskan, salah satunya dengan penjualan mobil listrik di Indonesia. Semakin banyaknya produsen mobil listrik yang masuk ke Indonesia, sehingga menargetkan penjualan mobil listrik di dalam negeri, baik mobil listrik murni maupun hybrid yang mencapai 200.000 unit per tahunnya. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, penjualan mobil listrik di Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai 17.051 unit. Sedangkan untuk mobil hybrid sebanyak 54.179 unit. Sehingga total penjualan mobil listrik dan mobil hybrid di Indonesia pada tahun lalu adalah 71.230 unit. Terdapat dua faktor utama untuk mendorong pasar mobil listrik di Indonesia, yakni harga yang kompetitif dan modernisasi kendaraan. Di mana menurut Erlangga, dengan dua faktor tersebut, pasar mobil listrik di Indonesia akan tumbuh pesat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia, pemerintah sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan berupa subsidi dan insentif. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 7 juta rupiah per unit kepada masyarakat yang membeli sepeda motor listrik atau mengonversi sepeda motor berbahan bakar minyak miliknya ke sepeda motor listrik. Selain itu, insentif juga diberikan dalam bentuk pemotongan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari yang seharusnya 11% untuk pembelian mobil listrik. Dengan pemotongan tersebut, masyarakat pengguna mobil listrik hanya membayar PPN sebesar 1%. Sekarang pasalnya kan masih sekitar 80.000 termasuk hybrid. Jadi yang terbanyak masih Kijang hybrid, Innova hybrid. Nah tentu kita berharap bisa meningkat ke 200.000 setahun targetnya. Untuk seluruh EV itu? Untuk seluruh EV. Pemirsa, usai jeda, Kominfo Newsroom akan kembali dengan dialog mengenai strategi Kementerian ATR BPN berantas mafia tanah sesaat lagi.